Halo, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Ya, ganti ruangan ya. Biasanya ada di ruang khusus, sekarang ada di ruangan agak luar. Ya, damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Jadi hari ini saya mau buat kesaksian terkait jodoh. Loh kok jodoh? Iya memang, itu yang paling banyak dicari saat ini. Dicari dalam hal apa? Banyak anak muda ternyata memang eh, memiliki keinginan untuk membangun relasi. Relasi untuk bisa terikat, lalu bisa lanjut ke jenjang rumah tangga, menikah, miliki keluarga, kayak gitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya di saat kita mencari pasangan, ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Ada yang kesulitan karena memang gak cocok-cocok gitu. Ada juga yang kesulitan karena eh, ya karena orangnya jelek mungkin. Ya kayak saya ini. Gitu. Ya dulu itu saya memang mengalami masalah yang serupa, yaitu kesulitan mencari pasangan, terutama pasangan yang tepat ya. Pada saat itu memang saya merasa uh, jelek lah gitu, kasarannya seperti itu. Siapa sih yang mau suka sama saya kayak gitu. Nah, uh, tapi ada yang unik dari apa yang menjadi perjalanan saya waktu itu. Gimana akhirnya saya bertemu sama istri saya, kemudian kami cocok, kami pacaran, kami bertunangan, lalu kami menikah. Hingga saat ini kami selalu diberkati Tuhan dan berkelimpahan. Apa sih rahasianya? Ini yang mau saya bagi. Tapi disclaimer dulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebenarnya ini tidak mutlak. Karena ada beberapa orang yang memang tidak ingin berumah tangga. Ada beberapa orang yang memang masih membutuhkan waktu. Ada beberapa orang yang juga apa ya, masih memilih-milih mana yang paling tepat. Dan ini saya fokuskan hanya untuk bagi mereka yang benar-benar sudah sangat serius mau menjalin hubungan rumah tangga dan mau menerima pasangan yang diberikan Tuhan. Nah, ini pengalaman saya, siapa tahu bisa jadi referensi. Sebelum itu mari kita baca dulu Alkitab ya, sebagai dasar untuk mencari jodoh. Nakal ya. Sebenarnya nggak hanya untuk mencari jodoh saja ya untuk ayat ini, tetapi ayat ini bisa dipakai dalam setiap sisi kehidupan kita. Tapi dalam saat kita mencari jodoh, ingatlah ayat ini. Ayat ini akan membawa kita kepada jodoh yang tepat, pasangan yang tepat, sesuai yang diberikan Tuhan ya untuk kita. Oke, kita baca dulu dari Matius ya. Di Matius 6 ayat 33. Langsung spesifik satu ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaannya. Ya, jadi ini adalah pengalaman saya Bapak Ibu. Dulu itu saya itu kalau cari pasangan itu sulit banget. Ya memang saya merasa sih saya nggak ganteng. Terus beberapa kali juga saya disepelekan karena memang pada saat itu saya belum punya uang, belum punya harta benda. Yes, pokoknya cuma punya motor Evo itu tok dulu itu. Nah, siapa sih yang mau ngelirik? Ya, gitu kan. Apalagi saya juga bukan tipikal orang yang ganteng juga. Nah, tetapi sempat saya beberapa kali menjalin hubungan pacaran. Sampai ada satu fase saya itu putus asa. Putus asa akhirnya cari hubungan yang berbeda keyakinan. Kemudian saya teliti kembali, ternyata bukan ini yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah saya mendapatkan pasangan yang seiman, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Karena pada saat itu akhirnya saya putus sama mantan saya yang terakhir itu. Kemudian saya tidak tahu saya harus gimana setelah ini, karena memang saya tidak ingin hidup menyendiri sampai akhir hayat hidup saya. Saya ingin memiliki pasangan. Itu sudah saya tetapkan dalam hidup saya. Nah, kemudian
Entah kenapa Tuhan itu datang langsung melalui wujud bapak saya sendiri sama orang gereja. Orang gerejanya waktu itu namanya Mbak Susi, tetapi sekarang Mbak Susi udah nggak ada. Jadi mendiang Mbak Susi waktu itu memberi saya satu kata-kata yang sama dengan kata-katanya bapak saya. Gitu. Jadi bapak saya bilang gini, cari jodoh di gereja yang punya tanah sendiri dan yang punya gedung sendiri. Nah, waktu itu si gereja saya terus terang ada di mall-mall. Karena memang cari gereja yang punya gedung sendiri, pada saat itu ternyata banyak yang nggak cocok dan sering ya tersisih lah gitu. Jadi gereja saya akhirnya ya di gedung-gedung, di mall kayak gitu. Nah, kemudian saya ikutilah maunya bapak saya. Demikian Mbak Susi mengatakan hal yang sama gitu. Akhirnya saya cari gereja di Sidoarjo waktu itu. Nah, waktu sampai di satu gereja lah, katakan satu gereja, saya nggak mau sebut namanya, ngobrol sama security, lama-lama bukannya dipersilakan, hari Minggu ya Pak ya kesini, nanti kami tunggu kehadirannya. Enggak Pak, di sana Pak. Di sana ada itu gereja Jawa, di sana aja. Lah ya bos ya, aku katanya gereja malah diusir kan pindah nang gereja sijine. Apakah kan jemaat ngono ta? Saya sampai ngomong kayak gitu. Ya ini pakai bahasa Jawa sedikit ya. Nah, akhirnya saya datanglah ke gereja. Namanya GKJW Sidoarjo. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek di akunnya. Di situ saya nikah juga di situ sama istri saya. Nah, di situ saya langsung ketemu sama 3 orang ibu. Ternyata mereka bersaudara, punya anak cewek semua. Anak ceweknya masih single semua. Saya sendiri nggak kepikiran. Oke, dan ayo tak kenal lo anakku gitu kan. Ibu-ibu itu pada bilang gitu. Akhirnya saya belum tahu saya akan memilih yang mana atau saya mau menuju yang mana. Begitu. Saya waktu itu kan ketemu Pak Pendetanya, namanya Pak Kristanto. Kemudian sekali lagi Tuhan menemui saya melalui Pak Kristanto. Saya ngomong gini, udah ikut aja acara pemuda, ikut vokal grup sana. Di sini ada vokal grup. Lah wong saya itu loh nggak bisa nyanyi, disuruh nyanyi. Ya, tapi saya tahu itu suara Tuhan, bukan suaranya Pak Kris. Karena saya mengenal banget Tuhan itu kayak apa. Kemudian saya ikutilah semua itu Bapak Ibu. Ya, teman-teman semua. Semula memang saya tidak berpikir untuk mendekati istri saya waktu itu. Karena memang sejujurnya waktu itu saya sudah scrolling di Instagramnya gereja itu. Saya sudah cari, oh ada orang nih, ada cewek nih. Mungkin yang ini yang diinginkan Tuhan. Katakanlah si siapa gitu. Atau si A gitulah katakanlah. Nah, ketika saya sudah menuju ke arah situ, ternyata dari komunikasi yang kami bangun tidak menunjukkan arah bahwa Tuhan akan mengarahkan ke arah situ. Justru Tuhan mengarahkan saya ke guru vokal, gurunya yang membantu, yaitu istri saya itu. Bantu latihan kayak gitu, terus bantu musik kayak gitu. Ternyata istri saya itu ya anak dari ketiga ibu tadi yang saya ketemu tadi di gereja. Nah, dalam seiring perjalanannya waktu, entah kenapa Tuhan itu mengarahkan saya terus ke arah istri saya itu. Kemudian saya meninggalkan yang sebelumnya saya kira dia orangnya, ternyata tidak, saya kejar istri saya. Ya, kemudianlah kami pacaran, kami ngobrol, kami cocok, kami pertunangan, dan kami sudah menikah sekarang, puji Tuhan. Dan di sini saya mau cerita bahwa dalam mencari jodoh kadang-kadang memang dari pengalaman saya sendiri ya, kadang-kadang saya sendiri pun atau kita yang muda-muda ini kadang-kadang menyerah.
Mana ada orang yang suka, mana ada. Kadang ada yang merasa gak pede karena gendut, katakanlah kayak saya ini kan juga gendut. Jadi ada yang merasa bahwa dia jelek atau gimana. Ya, banyaklah yang jadi pikiran. Tetapi kalau kita menyimak tadi di Matius 5 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya adalah saya harus mencari dulu apa yang dimau Tuhan dalam hidup saya. Kalau dulu saya selalu mencari-cari gereja, pindah-pindah gereja, bahkan sampai ke gereja yang di mall, yang bukan diinginkan Tuhan, ya nggak salah gereja di mall. Toh juga itu pelayanan, gitu kan. Tetapi yang diinginkan Tuhan untuk hidup saya bukan itu. Tuhan inginkan saya melayani di gereja kecil yang sudah ada bangunannya sendiri, gitu. Nah, kemudian saya lakukan, saya ikuti maunya Tuhan. Setelah itu, genaplah apa yang ditulis di ayat ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan dalam bentuk apa? Kebahagiaan, menemukan pasangan yang tepat, gitu. Nah, memang dalam berproses itu juga tidak hanya kita taat untuk melakukan itu, tapi yang paling penting adalah membuka hati. Dengan kita belajar membuka hati kepada Tuhan, kita juga bisa membuka hati ke sesama manusia. Dengan kita membuka hati ke sesama manusia, kita juga akan bisa semakin peka. Oh, siapa sih wanita atau pria yang dijodohkan dengan Anda, dengan kita, dengan orang-orang yang sekitar kita yang sedang mencari jodoh itu butuh kepekaan memang. Nah, cara membangun kepekaan ya gitu, kita peka dulu sama Tuhan. Kita peka dulu sama maunya Tuhan. Setelah itu, biarkan Tuhan yang mengarahkan. Kita nggak usah ikut campur, kita ikuti saja maunya Tuhan. Enak-enak, percaya tak? Saya sendiri pun sudah pernah mengalami. Tahu gitu, Mbok ya dari dulu saya ikuti maunya Tuhan ya, jadi nggak usah lama-lama sampai umur 30 baru nikah gitu. Padahal harapan saya dulu nikah itu di umur 20-an, ternyata umur 30. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan proses. Proses saya bertumbuh seperti ini. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan pembelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sedang mencari pasangan, anaknya Bapak Ibu yang mencari pasangan, silahkan bisa ditunjukkan ayat ini, katakanlah kepada mereka, Tuhan sudah menyediakan, jangan takut, yang penting cari Tuhan, karena dia yang punya. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin.